Welcome to English lesson class 7 with your teacher Mr. Weldy from SMP Negeri 2 Parenggan. Today we are going to talk about daily activity. Now the question is, what is daily activity? Atau apa itu daily activity? Nah, daily activity atau yang disebut juga kegiatan rutin, kegiatan harian, itu adalah rutinitas sehari-hari yang berurutan sejak aktivitas dimulai di pagi hari hingga berakhir di malam hari. Nah, kegiatan-kegiatan ini kita lakukan secara rutin setiap hari, ya, yang setiap hari kita lakukan dari bangun pagi hingga sampai malam kita kembali beristirahat. Semua kata-kata dalam daily activity atau dalam kegiatan harian itu menggunakan format simple present tense. Ya, simple present tense. Karena dilakukan dalam waktu saat ini dan masih berlangsung dan dilakukan secara berulang-ulang juga. Ya. Nah, itu penjelasannya secara ringkas. Ya, apa itu daily activity? Kita akan teruskan materinya yang selanjutnya. Sekarang, bagaimana ciri-ciri dari daily activity yang menggunakan tenses yaitu simple present? Atau bagaimana tentang generic structure-nya? Nah, di sini akan Bapak jelaskan. Yang pertama, ya, secara umum aja ini. Yang pertama itu menggunakan kata kerja dasar. Ya, kata dasar itu kan misalnya di situ ada contohnya play, walk, swim, dan sebagainya. Atau kata kerja dasar itu bisa dilihat di daftar kerja beraturan tak beraturan dalam kamus ada ya. Nah, itu bisa kita pelajari kembali. Yang berikutnya, poin kedua, kata kerja tetap menyesuaikan dengan subjek. Kata kerja dengan subjek misalnya I, she, he, my father, my mother, dan seterusnya. Itu subjeknya kan, pelakunya. Yang berikutnya, yang ketiga, menggunakan keterangan frekuensi, adverb of frekuensi. Contohnya always, usually, often, sometimes, hardly ever, rarely, never, occasionally, dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat contoh kalimatnya. Bagaimana ungkapan dari kalimat itu tentang kegiatan harian seseorang ya. Baik, kita akan ikuti nanti di slide berikutnya untuk contoh-contoh kalimatnya. Sekarang kita perhatikan contohnya dalam bentuk kalimat, ya, dalam bentuk ungkapan tertulis. Yang pertama, Peter gets on the school bus at 8:15 every morning. Peter naik bus sekolah pukul 8:15 setiap pagi. Kalimat kedua, I always get up early in the morning because I sleep early. Saya selalu bangun sangat pagi karena saya tidur lebih awal. Yang ketiga, kalimat yang ketiga, Mr. and Mrs. Maddox usually go shopping at the weekend. They buy everything they need. Bapak dan Ibu Maddox biasanya pergi berbelanja di akhir pekan. Mereka membeli semua kebutuhan. Nah, ini ada 3 contoh. Seperti yang di slide sebelumnya tadi kan ada ciri-cirinya itu menggunakan tenses simple present atau kata kerja dasar. Sini saya menjelaskan sedikit. Nah, di kalimat pertama, Peter gets on the school bus at 8:15 every morning. Peter itu sebagai subjek, gets on. Nah, gets on itu sebagai verb atau predikat atau kata kerja bentuk dasar tadi. Ditambah dengan s, nah dari kata get
tambah S. Nah, itu karena subjeknya itu, karena menyesuaikan subjeknya, Peter itu kata ganti dia itu adalah sebagai orang ketiga tunggal, ya, laki-laki. Jadi Peter itu orang ketiga tunggal, sehingga get, kata kerja dasar get itu ada S-nya, karena dia menggunakan simple present tense untuk mengungkapkan kegiatan hariannya itu tadi. Nah, berikutnya kalimat yang kedua. I always get up early in the morning because I sleep early. Nah, saya selalu bangun sangat pagi karena saya tidur awal, ya. Jadi I, kata keterangan effect of frekuensinya always. Nah, saya selalu. Nah, selalu, berarti setiap hari. Get up early, bangun sangat pagi, ya, in the morning. Kata get, nah get itu kan kata kerja dasar. Get up itu kata kerja dasar, jadi nggak ada tambah S di situ. Karena menyesuaikan dengan subjeknya I, bukan orang ketiga tunggal. Jadi kata kerja yang ditambah S itu kan hanya ini Bapak mengingatkan kembali, itu apabila subjeknya orang ketiga tunggal, ya, atau kata benda pengganti benda. Kalau selain itu dia nggak diperlu tambah ES atau ES, ya. Perhatikan pembelajaran sebelumnya, ya. Ingat kembali. Berikutnya di kalimat ketiga, Mr. and Mrs. Maddox usually go shopping at the weekend. They buy everything they need. Nah, kalimat ketiga juga menunjukkan, ya, sama hal dengan kalimat di atas. Mr. and Mrs. Maddox itu ada dua orang, ya. Bapak dan Ibu Maddox. Itu dua orang, jadi kalau kata gantinya mereka, ya. They, sama saja. Jadi usually, biasanya, go. Kata go bentuk kata kerja dasar, ya, bentuk kata kerja dasar atau verb pertama dalam daftar kerja bahasa Inggris, baik beraturan maupun tak beraturan. Jadi nggak perlu tambah go, s atau es. Jadi go shopping at the weekend. Demikian juga, nah, kalimat yang di bawahnya itu kan they. They itu kata ganti dari mereka berdua tadi. Buy itu kata dasar, kata kerja dasar buy. Jadi buy artinya membeli, ya, everything they need. Nah, ini, ya, penjelasannya tentang hubungannya dengan simple present tense, ya, kalimatnya ini. Baik kalau kita mengungkapkan bentuk kalimat, juga kalau kita ngomong juga. Nah, jadi tidak terlepas dengan bentuk simple present tense ini karena daily activity tadi, ya. Demikian, nanti kita akan lihat, ya, berikutnya, slide berikutnya. Baik, kita perhatikan contoh paragraf berikut ini, paragraf singkat yang mengungkapkan tentang kegiatan harian, ya, dengan judul My Activity. I usually wake up at 5 o'clock in the morning. I never forget to tidy up my bed and clean it up. Then I take a bath and pray. After that, I help my mother to prepare the breakfast. And then I have breakfast with my family in the dining room. We usually have warm tea, milk, and fried rice. Then I go to school with my friends. I study at school till 1 p.m. I go home, put off my uniform and have lunch with my mother. After that I pray, watch TV and take a nap. I always take a bath at 5 p.m. in the afternoon. Then I watch TV while waiting the time for praying. After I pray, I and my family have dinner together, and then I read a book and prepare the lesson for the next school day. I go to bed at 9 p.m. That's all my activity starting from waking up till going to bed. Thank you. Nah, ini contoh, ya, kegiatan seseorang dari bangun pagi hingga pada
malam tidur beristirahat ya. Jadi tugas kalian nanti di rumah ya bisa menerjemahkan sendiri paragraf ini dengan mempelajari kata-katanya, yang mempelajari bentuk tense-nya, yang mana disebut kata kerja dasar ya, yang mana kata keterangan frekuensi atau adverb of frekuensinya yang mana, dan secara keseluruhan kalian bisa mengungkapkan kembali apa isi atau arti makna dari teks ini secara lisan ya. Itu adalah tugas kalian supaya kalian belajar dan tetap semangat. Itu aja materinya. Thank you for your attention. See you anytime. Bye.